warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah ya. Bagaimana kalian tadi malam? Sudah belajar ya? Pasti ada yang belum ya. Baiklah, kita hari ini akan mempelajari tentang menghindari sikap durhaka kepada orang tua. Dibuka ya bukunya, halaman 50. Nah, mengapa kita tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tua? Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua telah melahirkan dan mengasuh kita dari kecil sehingga dewasa. Orang tua juga mendidik dan mengajarkan kita antara hal yang baik dan yang buruk. Islam menempatkan orang tua dalam kedudukan yang terhormat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Orang tua akan ridho apabila anak senantiasa patuh dan taat kepadanya. Membantah perintah orang tua menunjukkan sikap durhaka. Jadi kita tidak boleh membantah perintah orang tua. Jika kita bisa patuh dan taat, pasti orang tua akan senang juga. Nah, anak yang durhaka akan mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak Islam, kita harus patuh dan taat kepada orang tua, serta menjauhi sikap durhaka kepadanya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang sikap durhaka? Apa yang kalian ketahui tentang sikap durhaka? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, coba dijelaskan. Iya, betul sekali. Durhaka artinya menentang perintah orang tua yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghindari sikap durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melawan kedua orang tua karena perbuatan tersebut merupakan sikap durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci anak yang durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Al-Isra. Siapa yang bisa membacakannya? Ayo, siapa? Gak usah malu. Ayo, harus berani loh. Ya, silakan. Bismillah dulu. Iya, alhamdulillah bagus ya. Membacanya kamu bagus. Nah, siapa yang bisa membacakan arti dari Quran surat Al-Isra tadi? Gantian yang lain, ayo. Iya, silakan. Ya. Nah, orang tua telah mengasuh dan membesarkan kita. Jasa orang tua kepada kita itu sangat besar. Mereka telah bersusah payah mendidik kita dari kecil. Seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan. Dan ketika melahirkan, ibu itu mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Ibu juga mengasuh kita siang malam, mendidik kita dari kecil sampai dewasa. Ibu tidak kenal lelah menjaga putra-putrinya. Ibu merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa atas anak-anaknya. Ibu mendidik kita di kala kecil serta memberikan kasih dan sayangnya.
Ayah juga tidak hanya diam saja, tetapi juga ikut mendidik, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan kita dengan kasih sayang. Berkat asuhan dan didikan mereka, kita tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Hendaknya kita menyadari bahwa kedua orang tua merelakan segalanya untuk membesarkan dan mendidik anaknya. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadinya demi keperluan kita. Sungguh mulia orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada keduanya. Kita sebagai orang Islam harus taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka mengajak untuk kebaikan. Membantah dan berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela. Nah, kalian tidak boleh loh berkata kasar pada orang tua. Kasihan, mereka sudah mendidik kita, mereka sudah pokoknya itu untuk kita lah, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, mengasuh kita, mendidik kita. Pokoknya itu kan jasa orang tua itu besar. Jadi ya kita kalau bisa ya jangan berbicara kasar lah, atau membentak atau apalah gitu ya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Nah, tidak boleh ya, jangan sampai. Nah, yang selanjutnya menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Kan'an? Ada yang sudah pernah mendengar? Belum? Ya udah. Kan'an merupakan anak yang durhaka kepada orang tua. Baiklah, akan ibu ceritakan tentang Kan'an, kisah Kan'an. Kalian dibuka, disimak ya, didengarkan baik-baik. Nanti ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya, Kan'an adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an termasuk anak durhaka karena tidak menghiraukan seruan dari ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang benar. Nabi Nuh alaihissalam memiliki putra bernama Kan'an. Kan'an beserta kaum Nabi Nuh alaihissalam yang lain tetap menyembah berhala. Mereka juga berani menghina dan menganiaya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka sangat keras kepala, sombong, dan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Rencana Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya, karena menurut mereka sangat aneh membuat perahu besar di daerah yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Ejekan terhadap Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi putranya sendiri yang bernama Kan'an pun ikut mengolok-olok. Karena hal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam tetap mengerjakan pembuatan perahu itu hingga selesai. Setelah pembuatan perahu itu selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Secara perlahan, hujan mulai menggenangi seluruh daratan Nabi Nuh alaihissalam, menyeru kaumnya memakai kapal agar selamat dari banjir besar. Namun Kan'an beserta kaumnya yang makar masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya kaum beriman yang mau masuk ke dalam kapal itu. Hujan tak kunjung berhenti, sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat hebat. Ketinggian air hampir sama dengan ketinggian gunung. Di saat itu, Nabi Nuh alaihissalam tetap memanggil Kan'an agar bergabung dengan kaumnya yang beriman dan masuk ke dalam kapalnya.
Dengan keras hati, Kan'an justru menjauh dari kapal Nuh alaihissalam dan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi. Namun, hujan semakin deras dan membuat air semakin tinggi, hingga menenggelamkan gunung tersebut. Maka, tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mau taat dan tidak mau menaati seruan Rasulnya. Kan'an mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau taat kepada ayahnya. Kan'an adalah contoh anak yang durhaka kepada orang tua, menyeru kaumnya memakai kapal agar selamat dari banjir besar. Namun Kan'an beserta kaumnya yang masih makar masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya kaum beriman yang mau masuk ke dalam kapal itu. Nah, sudah selesai ya. Kisah Kan'an tersebut merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua kita. Kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Jika orang tua memerintahkan suatu hal yang dapat kita jalankan, maka hendaknya kita tidak menolak dan menunda-nunda. Kita tidak boleh membantah maupun berani kepada orang tua, ya. Baiklah, sudah selesai ya pembelajarannya. Apa ada yang ditanyakan? Silakan. Yang masih kurang paham bisa ditanyakan lagi. Kalau ada, alhamdulillah. Ya, itu tadi ya pembelajaran kita hari ini. Kita itu tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tua. Kita harus bersikap patuh dan taat ya. Jangan membentak kalau bisa. Kalau belum bisa mengerjakan apa yang diperintahkan, sebaiknya kita berbicara dengan baik-baik. Jangan membentak, jangan kasar. Pokoknya kalau menolak perintah orang tua itu harus baik-baik ya. Kalau memang kita belum bisa mengerjakannya langsung atau masih nanti bisanya, kita juga harus menjawabnya dengan baik. Kalau belum bisa, bisanya nanti gitu ya. Baiklah, di halaman 53 dibuka. Nah, di bawah itu kan ada pertanyaan dan di baliknya ada 5 soal ya. Berhubung waktunya sudah habis, soal 5 tadi yang isian ya, uraian. Yang uraian 5 soal halaman 53 dan 54 itu dibuat PR ya. Dibuat PR, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Baiklah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baiklah, akan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.